Kemudian, nah ini pertanyaan dengan Pak Sahlan itu barangkali. Mungkin Pak Sahlan bisa sharing bagaimana preparation di propolisnya. Mungkin apa ada yang spesifik dari yang mungkin kami baca saat ini yang kami lakukan. Kemudian ini belum nano propolis Pak ya, belum nanopartikel, belum Pak ya, baru propolis. Lebih kecil dari nano. Oh, lebih kecil dari nano ya betul ya. Oke. Baik. Nah, mungkin begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nama saya Budi Aman dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Mungkin kami lebih banyak meminta pandangan dan pendapat secara saintis dari Lubuk dan mungkin banyak menggeluti secara saintisnya mengenai propolis. Kalau menurut literatur yang kami baca itu propolis itu antimikrobia. Pengalaman kami di lapangan, baik yang belum dipanaskan maupun yang sudah dimaserasi itu tetap dia selalu dikerumuni oleh diselimuti oleh jamur. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira LPSU untuk mengatasi ini, karena itu masalah besar bagi kami dalam penyimpanan. Kedua, dalam mengekstrak propolis itu yang menurut Ibu yang paling aman yang bagaimana? Yang ketiga, apa kelebihan propolis kita dibandingkan dengan yang diimpor dari luar seperti Malaysia, Brasil, Jepang dan Cina secara saintis. Yang keempat, kira-kira kalau pure propolis menurut literatur itu selalu masih mengandung banyak wax. Nah, apa yang digunakan di dalam yang diminum selama ini itu masih dibersihkan waxnya atau bagaimana? Karena kalau kami ekstrak pakai alkohol untuk saran trigona itu dari 1 kilogram itu murninya hanya 200 gram. Jadi rendemennya rendah sekali. Itu kami mohon diberikan mungkin pandangan banyak secara saintis, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Yang saya kira dari seluruh pertanyaan hanya satu yang bisa saya jawab kayaknya. Yang lainnya Pak itu tugasnya Pak Salan, kan ini kerjasama ya Pak Salan ya. Jadi Pak Salan silahkan menjawab yang lainnya karena pasti beliau juga paling expert di situ. Untuk berkumur, jadi sudah ditentukan oleh saya dan Pak Salan. Kalau bukan made in saya sama Pak Salan jelek. Enggak, jadi betul kalau itu kan harus diteteskan lagi. Cuma saya nggak tahu konsentrasinya berapa ya, lihat. Tapi kalau memang untuk berkumur, saran saya tidak lebih dari itu tadi. Kita bisa lihat kan dia berapa konsentrasinya. Kalau di encerkan pun kita juga harus tahu menjadi berapa konsentrasinya, karena antara 6 sampai 10 itu sudah istilahnya iritasi ya. Jadi kalau bisa di bawah itu nggak apa-apa. Karena sifatnya juga yang antibakteri dan antifunggal, saya kira baik untuk berkumur, tapi kalau bisa tidak lebih dari 2 kali. Ya, jangan terlalu sering. Karena biar bagaimana mulut kita juga perlu bakteri dan perlu mikroorganisme. Itu justru menjaga kesehatan. Tapi kalau itu sampai semua habis juga dimatikan, jadi merusak norma flora di dalam mulut juga tidak baik. Jadi 2 kali itu sudah cukup. Cuma memang tolong dilihat juga konsentrasi yang dipakainya berapa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya silakan Pak Salan yang menjawab. Baik. Oh, sorry Pak Salan, ada yang nanya nih, berkumur dibuang apa ditelan? Itu memang sekarang jadi tren di kedokteran. Karena latar belakang saya sebetulnya farmakologi, tetapi di penyakit mulut itu sekarang untuk menyembuhkan seperti sariawan-sariawan itu, mereka menggunakan ada 2, menggunakan
kortikosteroid pertama, dan yang kedua dengan antibiotik tetrasiklin. Tapi mereka juga punya itu istilah yang kumur buang, kumur telan. Saya bilang, di farmaka tuh nggak ada kumur buang, kumur telan. Ya cuma ada topikal sistemik begitu kan di kita. Tapi ternyata setelah saya perhatikan, tetrasiklin itu memberikan ada lapisan ternyata. Jadi mengurangi rasa sakit, iritasi sariawannya itu berkurang. Hanya itu. Jadi tapi efek antibiotiknya tidak digunakan. Demikian juga kortikosteroid. Kenapa kok ditelan gitu? Ternyata setelah dikumur itu diharapkan efek dari topikalnya ada, tetapi kemudian ditelan maksudnya juga supaya dapat sistemiknya. Tapi saya nggak tahu berapa persen yang tertelan dan berapa persen yang sudah digunakan, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi sebetulnya istilah itu juga menarik karena saya juga harus mengajarkan ke mahasiswa saya. Ini saya ikut yang mana gitu ya, ikut yang farmako apa ikut yang penyakit, karena mereka menggunakan secara empiris dan itu memang menurun sariawan, kan ada yang recurrent ya, sering kebalik itu, dan itu cukup mengganggu. Tapi kembali lagi, kalau saya sih gampang aja kayak dokter Rahmat bilang gitu tadi, itu pasti nggak positif tuh. Jadi kayaknya stres terus gitu ya, jadi recurrent terus. Tapi kembali lagi, kalau ditelan sih nggak ada masalah, mau ditumur. Kalau untuk propolis sih saya kira dua-duanya karena kan konsentrasinya tidak terlalu ini kalau mau ditelan, tapi tidak ada sistemik secara ininya ya, mungkin tidak ada ya. Yang mungkin tak salah silakan misalnya. Karena dia sifatnya kan juga ada waxnya ya. Di situ kalau terlalu tinggi malahan jadi jadi perlu di situ perlu optimasi di situ sebenarnya. Jadi ini juga hasil ketika kami melakukan penelitian, kami mendapatkan hasil seperti itu. Kemudian tadi banyak berbicara tentang apa sih keunggulan antara propolis kita dengan propolis yang lain. Secara umum sih propolis itu menurut saya sama ya, karena dia mempunyai antimikroba, harus mempunyai immunostimulation dan lain sebagainya. Dan kemarin juga dengan Profesor Kumazawa, dan kebetulan Profesor Kumazawa juga ahli propolis dari Jepang, Shizuoka University. Kemarin kita undang juga, tapi beliau sudah keburu pulang, jadi nggak bisa kesini gitu. Nah, sempat ditanya juga seperti itu, apakah ada kelebihan sama kekurangan di antara propolis satu dengan yang lainnya? Pada umumnya sih bilangnya sama. Jadi semua aktivitasnya itu relatif mirip ya, meskipun tidak sama persis. Mungkin ini agak besar sedikit, kurang sedikit yang seperti itu karena aktivitasnya banyak. Kemudian yang kedua, namun multiple markernya terus terang kita belum dapat Pak. Kan kalau yang Brazil itu sudah diketemukan artificial C, yang Eropa sudah ketemu cave ya, termasuk Cina itu cave yang terkenal, dan pohonnya pohon poplar sudah dikenal, jadi ada poplar propolis dan lain sebagainya. Nah untuk kita itu belum ketemu Pak, jadi kebetulan memang kita sedang penelitian itu dengan Profesor Kumazawa. Nanti mudah-mudahan tanggal 11 atau tanggal 12 September kita mengadakan lagi workshop, termasuk bagaimana cara mengekstrak propolis. Ya, ini sengaja dipisah-pisah supaya sudah dipisah-pisah sebenarnya. Kita ngambil momentum aja. Jadi kebetulan tanggal 11-12 Profesor Kumazawa mau datang lagi ke UI, ya mau melihat kepeternakannya, membawa mahasiswa. Jadi mudah-mudahan pada saat itu kita bisa mengadakan lagi workshop gitu. Kita rencanakan. Kemudian tadi mengenai cara bagaimana mengekstraksi Pak, memang betul di dalam propolis itu ada waxnya Pak. Mengenai wax itu kontroversial sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa waxnya juga sendiri bermanfaat, tetapi juga ada yang mengatakan bahwa wax itu memang tidak terlihat di jangka pendek, terlihatnya itu dalam jangka panjang. Artinya karena dia akan melapisi. Jadi belum, kalau pertama kalau cuma sekali dua kali sih nggak terasa. Jadi kalau sudah terus menerus baru ada efeknya. Nah, oleh sebab itu memang yang baru itu diekstraksi dengan cara dihilangkan waxnya. Nah itu yang kami lakukan, yang kami patenkan ya. Yang kami patenkan itu bagaimana mengoptimasi dari propolis itu diekstrak, kemudian si waxnya juga dipisahkan. Nah waxnya ini biasanya kita gunakan untuk pengobatan topikal. Ya, topikal ini kan ada yang kita buat untuk kosmetik, ya ada krim, bahkan untuk yang apa yang kita tuh? Yang untuk gigi itu apa ya? Ada nggak ya wax? Nggak ada ya?
Oh, propolis fluoride. Propolis fluoride kita menggunakannya yang ada waxnya justru. Jadi propolis yang mengandung wax karena kita menginginkan ada lapisan di situ. Gitu seperti itu. Nah, kemudian yang untuk ovula juga kita menggunakan wax karena dia sebenarnya topikal. Seperti itu. Tapi untuk tadi kayak obat-obat oral yang masuk ke dalam kita waxnya sudah dihilangkan. Sehingga memang kita punya wax, punya propolis ekstrak yang masih mengandung wax, kita punya propolis ekstrak yang tidak mengandung wax seperti itu. Mungkin begitu Pak. Nah kalau masalah handyman pasti lebih kecil lagi. Gitu. Tapi untuk masalah bagaimana metodenya, metode yang paling efektif sampai saat ini di publikasi-publikasi yang ada menggunakan etanol. Tapi mungkin kita challengingnya bagaimana karena etanol ini kan masalah isu halal haram kan, sehingga kita harus menghilangkan etanol. Jadi kita hilangkan etanol itu di akhir proses. Oke, terima kasih. Ada tambahan ini jamur tadi udah ya? Apa jamur? Bagaimana tadi pertanyaan dari kan ekstrak ada keluar, ada jamurnya ekstrak propolis. Penyimpanannya ada keluar. Propolis mentah Pak. Oh, propolis mentah. Makanya kalau kami propolis itu ketika dipanen langsung masukin freezer dan kita pengiriman dan lain pun kalau yang masih seperti itu kita pakai pendingin dan kita simpannya di storage-nya juga di freezer seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa propolis itu berjamur, ada beberapa hipotesis, ada kemungkinan itu jamur bermanfaat atau yang kemungkinan dia masih terkontaminasi banyak oleh madu seperti itu. Persis sama kita lihat setengah gelas penuh itu setengah gelas penuh atau setengah gelas kurang gitu ya. Sama. Jadi tapi kita tadi saya senang dengan kata-kata Dr. Rahman, kita harus mensaintifikkan lah yang tadi nggak jelas-jelas itu. Jadi kalau saya sih sebetulnya ukurannya jelas konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya kita cari kok. Makanya tadi made in saya sahlan atau itu jelas ada konsentrasinya. Jadi baru aman gitu ya. Jadi kalau yang cuma berapa tetes saya nggak berani jamin. Silakan maksudnya kesalahan bukan pada TV Anda tuh yang tanggung sendiri gitu. Iya, jadi kemudian untuk diminum kita tahu jelas itu propolis juga ada autoimun ya, untuk autoimunnya bagus, tapi secara langsung mungkin tidak. Jadi ya itu saya tidak tahu kandungan kalsiumnya atau apa ada, ini saya bukan ahlinya jadi saya nggak tahu, tetapi secara langsung mungkin bagus untuk seluruh tubuh. Kalau autoimunnya seseorang itu juga bagus, tentunya semua secara keseluruhannya baik gitu ya. Karena sama seperti tadi masalah saliva juga secara langsung kalau kita minum air bukan berarti salivanya menjadi baik. Tetapi mungkin yang bisa aja, ini ada contoh saja, misalnya perenang Australia itu kan terkenal ya juara-juara Olimpiade. Tapi mereka ternyata gampang karies gitu. Mereka udah ngecek air di kolam renangnya atau di mana sampai segitu ya. Ternyata karena di air keringatnya itu keluar mereka nggak kerasa, karena kurang minum. Ternyata jadi tidak langsung sebetulnya. Jadi tidak langsung, dan kalau sudah kita minum cukup ternyata juga mempengaruhi saliva, tapi perlu proses juga di situ. Mungkin itu ya. Jadi mohon maaf kalau tidak menjawab dengan jelas. Hasil penelitian Pak Mahani, teman kita juga, itu ternyata jenis yang berbeda akan menghasilkan propolis dengan kandungan flavonoid yang berbeda. Nah, kami di Maluku sementara meneliti itu, saya sementara meneliti propolis yang kita hasil dari Trichona pyrrhoi. Ada 2 spesies di Maluku, Tetragonula pyrrhoi dan Tetragonula fuscobateata. Nah, ternyata kalau pyrrhoi dia mengambil resin dari pala, itu kandungan flavonoidnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan dia mengambil propolis resin dari tanaman lain. Nah, barangkali ini ke depan, ini masukan supaya kita bisa arahkan pemerintah dalam rangka regulasi dihubungkan dengan hasil dari propolis. Nah, memang benar tadi, terima kasih Prof. Yunus, pertanyaan yang baik memang. Ini kita di jenis lebah ini di Indonesia ini
kita belum banyak meneliti tentang jenis-jenis lebah stingless bee itu punya kandungan flavonoidnya. Jadi memang ke depan kiranya ada yang kita mungkin merancang untuk meneliti, dan UI juga untuk meneliti propolis dari berbagai jenis stingless bee. Ya. Makasih.